Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kami di sini akan mewawancara Ibu dalam tugas kewirausahaan di semester 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Milady Kania beserta rekan saya. Perkenalkan nama saya Nabahan Hayati Mustika Ati. Nama saya Putri Arya Dani Karisi. Jadi izinkan kami untuk mewawancara Ibu untuk memenuhi tugas kami. Gitu. Kalau boleh tahu, silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama Ibu Bu Inin Riani, asal dari Ciamis. Kemudian tinggal di sini mulai tahun 2003. Terus lahir 15 November 1973. Pendidikan terakhir S1 di UNSIL. Cukup ya. Oke, langsung ke pertanyaan Ibu. Apa sih yang menginspirasi Ibu untuk membangun kos-kosan ini? Gitu. Awalnya sih mungkin karena kita misalnya Ibu punya sama Bapak dulu ya, ada uang lebih, terus berpikir ada peluang untuk sewa kamar bangun. Kemudian kapan Ibu mulai merintis bisnis kos ini dari awal pembangunan sampai sekarang? Sekitar tahun 2007-an. Untuk awalnya itu berapa kamar kosan Ibu sebelum? Untuk awalnya itu kan beli rumah, kalau nggak salah beli rumah. Yang ini kalau nggak salah yang samping rumah. Itu cuma dulu kan kalau rumah paling 3 kamar atau berapa kamar gitu ya, tapi dirombak menjadi sekitar 5 kamar gitu lah. Dirombak lagi. Kalau sekarang sudah ada berapa kamar kosan Ibu? Ya alhamdulillah ratusan. Untuk modal awal Ibu untuk pembangunan kosan berapa Ibu? Kalau persisnya lupa ini ya, udah lama gitu. Terus nilai uangnya juga kalau zaman dulu sama sekarang kan beda ya. Pokoknya kalau untuk membangun kos-kosan itu dilihat dari kalau dirupiahkan dari mungkin sekitar tahun-tahun sekarang gitu, itu dianggarkannya itu sekitar 25 juta satu kamar kalau kos-kosan yang petak-petak gitu. Kalau dulu mungkin sekitar mulai dari 15-an ke atas lah mungkin per kamarnya, sekitar segitulah kira-kira aja. Selama di usaha ya Ibu, ini usaha kosan itu, apakah Ibu pernah mengalami kerugian? Kalau kos-kosan itu neng investasi, jadi tidak seperti bisnis yang lain kayak jualan gitu ya, produk-produk jualan itu kan perhitungannya sekarang ada modal, nanti perhitungannya ada laba gitu. Kalau kos-kosan itu sistemnya investasi itu, jadi modal kembali itu paling cepat 5 tahun, lama. Berarti alhamdulillah Ibu selama ini tidak mengalami kerugian gitu ya Bu? Jadi karena menunggu waktu itu nih, kalau kos-kosan menunggu waktu misalnya itu paling cepat 5 tahun, ada juga yang 6 tahun 7 tahun baru balik modal gitu. Mohon kalau jadi kalau misalnya Neng mau bikin kos-kosan terus pakai pinjaman gitu ya, itu ngejarnya cukup berabe gitu. Iya, jadi alhamdulillah Ibu untuk pembangunan kos-kosan ini uangnya ya alhamdulillah tidak pernah pinjam, alhamdulillah. Sekarang juga diputerin aja
diajak ke kos-kosan, bangun lagi gitu. Kalau dulu mah dari ini bapak bapak kan suka nulis buku itu kadang dibantu, jadi bapak beli tanahnya pakai uang royalti buku, bangun lagi dari kos-kosan, terus saja ditambah-tambah gitu. Kemudian untuk sekarang ada berapa karyawan ibu yang bekerja bersama ibu? Dari yang mulai ngebangun sama yang suka kerja di kosan sekitar 10 mungkin. Untuk tantangan utama yang pernah dihadapi dalam menjalankan bisnis kosan ini? Paling itu aja nih masalah penyesuaian dengan lingkungan gitu ya, anak-anak itu terutama masalah ketertiban gitu ya, norma-norma itu sosial. Jadi harus benar-benar bisa mengondisikan bagaimana supaya anak-anak itu tertib di kosan ibu gitu, supaya anak-anak itu mengikuti peraturan yang telah ibu buat. Berarti tantangannya itu dari dalam ya Bu, bukan dari masyarakat atau lain sebagainya gitu. Ya mungkin bisa dari luar, bisa dari dalam gitu. Maksudnya jadi bagaimana ibu memadukan antara penghuni kosan dengan lingkungan sekitar itu bisa harmonis gitu. Bagaimana cara memadukannya gitu. Terus bagaimana menghadapi persaingan dengan kos-kos lain ibu di sekitar sini? Oh, biasa aja memang bukan saingan. Bareng-bareng aja. Iya, saling dukung aja. Untuk strategi pemasaran yang ibu lakukan untuk mengembangkan bisnis ini seperti apa ibu? Strateginya ya coba aja untuk lingkungan kosannya, terus untuk kebutuhan yang lainnya mungkin terus diperbaiki gitu. Kalau misalnya ada kekurangan itu aja, hal yang sekiranya kurang diperbaiki, baik itu dalam hal yang menyangkut lingkungan kosan ataupun ketertiban kosan. Apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan bagi ibu dalam bisnis kosan ini? Tolak ukurnya ketika ibu bahagia aja, bisa mencukupi semua kebutuhan juga, alhamdulillah bisa berbagi. Bisa mencukupi kebutuhan ya Bu? Ya, bisa mencukupi kebutuhan, bisa berbagi dengan keluarga, dengan tetangga juga udah alhamdulillah. Pencapaian terbesar yang ibu rasakan dalam perjalanan bisnis kos ini bagaimana? Yang sudah terlaksana pencapaian terbesarnya, Ya. itu Ya. pencapaian terbesarnya maksudnya apa? Jadi strategi Untuk mencapai ibu paling yeuna gitu ya. Iya. ya. Pencapaian terbesarnya Membangun lagi kos-kosan. iya, memang pencapaian di rumah pengen dari kosan itu pengennya bangun lagi gitu, pengen lebih dibanyakin lagi. Apakah ibu terlibat dalam komunitas atau asosiasi yang berkaitan dengan industri perumahan atau kos-kosan? Oh enggak. Dan apakah ibu ada saran bagi orang-orang yang ingin memulai bisnis seperti kos-kosan ini? Iya, sarannya itu aja ibu mah modal sendiri. Iya. Dan bagaimana ibu menentukan harga sewa untuk setiap kamar kos? Apakah berbeda atau sama semua? Berbeda. Untuk penentuan harga kosan itu ditentukan oleh luas kamar, terus fasilitasnya, terus jarak dekatnya ke kampus, itu akan beda.
Itu sekitar berapa Bu harganya? Kalau yang sudah ada wifi itu standar yang kamar satu kamar WC di dalam itu di atas 400 kan, 400 ke atas, 420 ke atas, paling murah 430. Itu yang paling murah. Untuk yang paling mahal itu berapa kisarannya? Yang paling mahal ada 900-an juga ada. Iya, dari 400-an sampai 900-an juga ada. Dan Ibu memiliki rencana jangka panjang untuk bisnis kos? Dan jangka panjangnya? Misal Ibu ada rencana untuk memperluas kosan lagi. Oh iya, Di luar Iya, kota pengen. mungkin Bu. kalau di kota belum kepikiran. Oh, belum. Di sini aja dulu untuk buat kontrakan kayak rumah. Kemudian apakah ada keamanan khusus untuk melindungi para penyewa kos-kosan ini? Kalau yang standby nggak ada gitu ya. Kalau untuk keamanan, Ibu berusaha untuk tempatnya itu selalu ada gerbangnya gitu. Gemboknya setiap malam itu si Mang suka kontrol gitu. Kita lihat kosan setiap malam. Oke Ibu, tadi kan yang bekerja dengan Ibu itu ada 10 orang ya Bu. Nah, apakah itu sudah terlibat misalkan kayak Ibu sendiri yang ikut terjun atau misalkan anak Ibu yang bertugas untuk mengawasi yang lainnya atau seperti apa Bu? Apakah itu yang 10 orang itu orang-orang dari luar atau ada dari keluarga juga yang ikut direkrut di sini? Itu dari luar. Untuk bagian bangunan ada 6 orang. Kalau yang 1 orang itu di bangunan sama tukang urus kos-kosan. Yang 2 orang itu kebersihan. Kalau 1 orang mah itu mah karyawan AA kan. Di luar Ibu itu mah, di luar keluarga itu. Oh, yang 10 orang itu ya. Iya, di luar keluarga. Tapi apakah dari keluarga Ibu ada yang memang berkontribusi turun gitu untuk membimbing? Berkeluarga inti nih. Ya, Nggak ada. cukup Ibu aja. Iya, Ibu aja. Kalau dulu kan bapak kan nggak ada sekarang. Kalau dulu memang bapak yang selalu bimbing Ibu gitu. Masih gini konsepnya gitu. Sekarang sendiri. Mungkin hanya seperti itu aja ya Bu yang kami tanyakan mengenai wirausaha Ibu berarti di kos-kosan ya Ibu. Semoga bisnis Ibu semakin lancar ya Bu, dan tidak banyak hambatan ya Bu. Amin. Mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya, Apa-apa. mengganggu waktu istirahatnya sore-sore gitu ya Bu. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk mewawancarai Ibu langsung dan izin take video juga. Mungkin hanya begitu ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.